Allah. Aduh, aduh, disiplin bang, hormat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rushdi Amir Ruslan, Wakil Ketua Murid daripada SMK Putrajaya Polisi 621. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang memilih saya sebagai Ketua Murid. Harapan kan meninggal dunia. Aduh, meninggal loh. Ya Allah, ngapain begitu? Ya Allah. Aduh, Polisi rusaknya melepaskan pendidikan Indonesia tembakan ke seperti ini loh udara ya. untuk membubarkan aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jalan Bypass Ahmad Yani, Kota Cirebon, Rabu siang. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini dan belum subscribe, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Jom, di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Mr. Fakta. Please silahkan subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada videonya teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang kapan nih belajar Indonesia bisa seperti belajar Malaysia. Ya, itu sebuah pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh banyak rakyat Indonesia. Karena pelajar di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia itu jauh akhlaknya, jauh karakternya, jauh menghormati guru dan tidaknya. Malaysia, rakyatnya, siswanya, muridnya atau belajarnya di Malaysia itu luar biasa, menghargai guru, benar-benar baik, jauh berbeda dengan Indonesia. Saya katakan itu fakta teman-teman. Cara merayakan kelulusan saja itu beda teman, sangat berbeda. Malaysia ini benar-benar tekun memegang Islam dengan kuat teman-teman, Masya Allah. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama, let's go. Galgondo, Karangploso, Malang pada Minggu dini hari menyebabkan satu Malang. korban tewas akibat pengeroyokan. Dua kafe di belakang kampus UMM rusak parah dengan kursi, meja, dan kaca pecah serta satu motor terbakar. Korban adalah Keisnael Muri, mahasiswa Unitri berusia 23 tahun dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Polisi telah memasang garis polisi di TKP. Ilham, seorang warga, menyatakan bahwa tawuran berkelompok terjadi beberapa kali sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari dan korban tewas muncul saat keributan gelombang kedua sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya masih belum diketahui. Aduh, aduh, disiplin bang, hormat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rushdi Amir Ruslan, Wakil Ketua Murid daripada SMK Putrajaya Polisi 621. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang memilih saya sebagai Ketua Murid. Harapan saya kepada sekolah ini adalah untuk menjadikannya sebagai sekolah nombor 1 di seluruh Malaysia. Meski sempat menyebabkan pedagang dan pengendara panik, namun aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut tidak berlangsung lama. Dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya satu pelajar dikabarkan meninggal dunia. Aduh, meninggoy loh. Jadi saya harapkan kepada Form 4, pikul tanggungjawab itu sebagai abang di sekolah ini. Pikul tanggungjawab sebagai seorang yang lebih tua di sekolah ini. Baik, saya nak tanya pada yang lelaki di depan, di antara rokok dan vape, yang mana lebih teruk? Vape lebih teruk. Kita tahu dalam kedua-dua bahan ini terkandungnya satu bahan yang dinamakan sebagai nikotin. Nikotin ini menyebabkan ketagihan. Bukan sahaja tentang masalah mushroom, tetapi juga vape yang biasa itu kita harus tegak. Kerana itulah bibit-bibit permulaan. Ini teguran keras dan harap semua pelajar boleh ambil iktibar dan jangan sekali-kali cuba untuk bawa ke sekolah. Dengan itu kalau tamat, sekian saya. Salahuddin Alayubi. Plan untuk Malaysia akan datang. Saya nak jadi Perdana Menteri. Askar. Wow. Satu, dua, tiga. Keren loh.
dia hadiah sebab dia dah siapkan kerja dia. Sepatutnya kerja ni muka surat 4, patutnya hari ni kita buat. Tapi dia dah buat awal, dah siap dah. So cikgu pun dah tengok kerja dia lengkap, tulisan Semangat dia pun belajar. cantik, boleh dibaca. Jadi cikgu nak kalau boleh yang lain ikut macam dia, macam Ricci. So jawapan dia ni cikgu akan tampal. Kalau kamu nak pinjam photostat pun boleh. Kalau kamu nak tanya dia pun dia boleh tolong jelaskan, dia boleh tolong explain. Okey, tahniah kepada awak. Okey. Habis SPM nak buat apa? Basic 1500 menanti. Habis SPM nak buat apa? Owner buat Jawa. Habis SPM buat apa? Lesen. Habis SPM buat apa? Boleh buat sains. Habis SPM buat apa? Penganggur sejati. Ya Allah, habis SPM buat apa? Habis SPM buat apa? Jadi storage. Habis SPM buat apa? Tanah manggung. Habis SPM buat apa? Cuci pinggan catering. Habis SPM buat apa? Kerja ngambal. Wah, habis SPM buat apa? Apa? Habis SPM buat apa? Projek ke? Projek apa? Projek kerja je ke? Habis SPM buat apa? Kita orang kerja kilang. Kerja kilang mana? Kerja kilang mana-mana. Mana-mana. Habis SPM buat apa? Menganggur cikgu. Menganggur? Menganggur cikgu? Cikgu tak menganggur. Kita menganggur. Bye! Bye! Pemirsa, 2 kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di Jalan Lagi-lagi Sunter tawuran. Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta. Lagi-lagi kalau di Indonesia masih siswa itu sering tawuran, teman-teman. Iya, kebanyakan, tidak semua, tapi sering keseringan antara lembaga, antara sekolah ini dengan sekolah ini saling tawuran, pakai celurit, pakai sejam dan lain sebagainya. Ini membahayakan, merugikan, gak ada manfaatnya, bahkan rugi kita. Ini salahnya di mana? Salahnya orang tua sebenarnya. Kenapa anaknya dibiarkan begitu saja? Kebanyakan di Indonesia seperti itu. Kapan belajar Indonesia bisa seperti pelajar Malaysia? Pertanyaan itu kapan? Sumpah, disiplin, bagus, hormat kepada guru. Itulah pelajar daripada Malaysia. Kapan? Ya nggak tahu. Selama orang tua masih memberikan panggung, kebebasan kepada anak, maka jangan berharap anak itu bisa nurut kepada guru, kepada pendidikan. Terutama orang tua juga. Menyesal nantinya loh. Jakarta Utara. Lihat pelajar Malaysia. 2 Gila. kelompok pelajar sekolah menengah pertama terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya 1 pelajar dikabarkan meninggal dunia. Aduh, meninggal loh. Ya Allah, ngapain begitu? Ya Allah. Anda besok terlihat lagi di sini, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Ya, yang kami datang ya, tidak akan segan-segan. Ya, untuk peringatan terakhir nih ya. Besok kalau memang maukah ada seperti ini, tangkap lagi seperti ini, kami akan serahkan ke pihak kepolisian. Woi, geng motor bujang babi bangsat. Kalian bisa nggak ngerusak Ramadan ini sama tawuran-tawuran kalian? Aku nggak peduli masalah kalian apa di luar, kalian mau tawuran, tapi jangan di bulan Ramadan. Pakai sedikit otak kalian. Orang mau asmara subuh pun gara-gara kalian jadi takut. Tawuran kalian di mana-mana, sajam kalian panjang-panjang, biar apa? Udah kuat kali rupanya kalian. Nanti masuk penjara mama kalian nangis. Mohon cari deking, tolong dulu anakku ini. Gak boleh itu dia ketangkap. Iya itu. Bapak kau, hah? Jenderal bapak kau rupanya sehingga suka kau tawuran itu. Allah. Tahu lah ku kalau emang kalian hebat, ya udah gini aja. Sepala kalau emang kalian hebat, bertarung kalian secara laki-laki, one day one tangan kosong main. Kan itu. Iya. Banyak udah sasana Seharusnya yang ada di Medan. Silakan kalian datangi. Banyak juga udah orang yang buka boxing. Tarung bebas pun ada. Jangan anggar hebat kalian bawa sajam kalian. Kampungan kalian. Bangsat. Tawuran ya lur, baju mas lur. Tutup. Baju mas. Yang pilih baik yang. Oh, salah. Ki pandemi ki kok. Nggih mas. Aksi 2 kelompok pelajar di Kota Bekasi, Jawa Barat yang terlibat tawuran viral di media sosial. Ironisnya, aksi tawuran pelajar merupakan bentuk
perpeloncoan kepada siswa barat. Aduh, ya Allah. Dari video amatir yang viral di media sosial, terlihat pelajar SMP negeri di wilayah Bekasi Timur terlibat tawuran dengan pelajar Madrasah Ibtidaiyah di perumahan Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok pelajar berlarian saling serang dengan tangan kosong. Ironisnya, aksi tawuran sengaja dilakukan oleh kedua kelompok setelah perjanjian di media sosial. Bahkan para senior dari salah satu kelompok pelajar sengaja merekam dan merupakan aksi bentuk perpeloncoan kepada siswa baru. Menurut pihak kepolisian, tawuran terjadi pada hari Rabu 25 Mei yang lalu. Setelah video tawuran viral di media sosial, petugas reskrim mengidentifikasi kedua sekolah yang terlibat tawuran. Oh. Nah, itu masih ngeri loh. Terlebih dahulu. Karena dari keterangan-keterangan siswa yang kita ambil, mereka melakukan perkelahian itu memang terjadi secara spontanitas. Spontan. Pasca kejadian, petugas melakukan pendataan dan memanggil para orang tua pelajar yang terlibat tawuran. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada orang tua supaya selalu memantau kegiatan anak-anak mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, E-News melaporkan. Apa sih itu? Ngeri. Berlarian tadi orang tua. Udah ya. Iya, tapi Tawuran antar remaja semakin marak. Kesal dengan ulah para remaja tersebut, seorang emak di Kampung Salila, Kecamatan Curug, Kota Serang nekat membubarkan tawuran yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Kejadian bermula saat kedua kelompok pelajar tawuran di Kampung Salila. Warga tidak mengetahui asal kelompok yang datang menggunakan belasan sepeda motor membawa senjata tajam tersebut. Nurjanah yang melihat kejadian tersebut langsung mengambil bambu yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Sontak aksi tersebut membuat kedua kelompok pelajar kocar kacir. Saya itu spontan lari sambil suruh masuk anak-anak saya. Masuk, Nek, masuk. Asal ini yang kecil ini suruh masuk. Saya takut dia itu istilah membabi buta kan, siapa aja yang kena. Saya suruh masuk, saya spontan ngambil bambu. Saya bilangin, lu tawuran di depan ini di kampung lu, kalau ada kejadian apa-apa udah saya lari, saya bubar habisan itu bambu sama saya. Udah itu habis itu bubar dia itu. Warga berharap agar polisi menindak tegas para pelaku tawuran karena sudah meresahkan masyarakat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan. Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jalan Bypass Ahmad Yani, Kota Cirebon, Rabu siang. Namun para pelajar justru mengindahkan peringatan polisi dengan tetap merangsek dan menyerang kelompok pelajar lain. Dua kelompok pelajar yang sering bersih tegang ini menimbulkan keresahan masyarakat karena kerap menimbulkan kerusakan. Lemparan batu pun tak terhindarkan meski polisi dan warga berupaya melerai dan membubarkan dua kelompok pelajar yang bentrok ini. Menurut warga setempat, peristiwa tawuran antar dua kelompok ini hampir terjadi setiap hari ketika jam pulang sekolah. Hampir setiap hari loh. Ini yang disalahkan siapa? Tentu orang tua. Karena terkadang orang tua itu tidak sepenuhnya memasrahkan anaknya ke lembaga, tidak sepenuhnya. Ketika pihak lembaga mensanksi anak siswa yang di kelas itu dilaporkan, itu orang tua gak terima, gak sepenuhnya. Lah kalau sudah jadi seperti ini yang disalahkan sekolahnya. Aneh. Lihatlah, kita belajar daripada negara Malaysia, rakyatnya loh. Gila, disiplin banget teman-teman. Dan menurut warga, lemparan batu sering mengenai dan merusak kendaraan. Allah. Masyarakat pun mengaku resah dan jengkel karena dua kelompok pelajar yang sering bentrok ini seperti musuh bebuyutan dan menjadikan Jalan Bypass Ahmad Yani serta Jalan Perjuangan seperti medan perang. Masyarakat berharap ada petugas kepolisian yang bersiaga di jam pulang sekolah untuk mencegah dan mengamankan aksi tawuran.
dari bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Engkau tolonglah kejadianmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sekumpulan pelajar meraih perhatian apabila mereka membantu mangsa kemalangan dan menolak kereta rosak dalam hujan. Difahamkan, mereka sedang menuju ke kelas apabila terserempak dengan pelajar yang terlibat dalam kemalangan tersebut dan bertindak untuk menghulurkan bantuan. Secara kebetulan pula, terdapat seorang lagi pelajar yang tersidai akibat keretanya yang rosak lalu dibantu oleh pelajar-pelajar berkenaan. Tindakan mereka itu dipuji oleh seorang pensyarah dan mereka telah dibelanja makan dan minum olehnya. Di patroli bersama saya Ahmad Diansyah, bulan Ramadan semestinya jadi momen untuk menahan diri, namun tidak demikian bagi puluhan remaja yang terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara. Tak hanya berkelahi, peralatan pedagang di kawasan Jakarta Islamic Center juga jadi sasaran miris loh. Tawuran antar pelajar kembali memakan korban. Seorang Sampai pelajar salah meninggoy. satu SMA di Kabupaten Serang meninggal dunia karena sabetan senjata tajam. Tawuran antar dua kelompok pelajar ini terjadi di Kecamatan Tunjuk Teja. Diduga para pelajar beda sekolah ini saling serang menggunakan senjata tajam setelah saling ejek di medsos. Korban yang berlumuran darah sempat dibawa ke Puskesmas Petir, namun setelah dilakukan penanganan, nyawa korban tidak tertolong. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Serang, sedangkan 5 teman korban dibawa ke Polsek Petir untuk dimintai keterangan. Saya yang pertama menerima pasien siswa ini. Kebetulan datang di bantu sama teman-temannya, masih kondisinya masih ada napas, masih kondisi keadaan kacau. sebenarnya menurun. Kalau luka-lukanya pada bagian mana aja, Pak? Di bagian kepala, terutama di bagian kepala belakang. Setelah dilakukan visum, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Cikesal. Ariel Maranus dan Rama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Wow, sampai menteri belajar apa? Duduk. Malaysia loh, Anwar Ibrahim. Gila. Ini belajar apa? Matematik. Okey, jadi belajar apa matematik? 75 sinama. Pagi dia datang sekolah minum tak? Ada minum tak pagi sebelum datang sekolah? Ya, di rumah minum tadi tak ke sekolah sebelum datang? Ada. Enggak. Ni nama apa? Nizam. Tinggal kat mana? Rumah mana rumah? Rumah kat mana? Flat. Ni datang buat apa ni ke sini? Sekolah. Suka sekolah? Ya. Siapa suka sekolah? Angkat tangan. Masya Allah. Cikgu mana cikgu? Gimana tahu tak? Baca ni tahu tak? Ya. Ini tahu baca. Seronok tak ke sekolah? Bagus tak sekolah ni? Ya. Mana cikgu? Mana cikgu? Keren. Cikgu baik tak? Ya. Tak makan apa? Datang sekolah tak makan apa? Makan dekat kantin sendiri. Nanti Atuk bagi pesan kat mak, suruh bagi minum dulu kat rumah. Dia manis tak? Manis sangat tak? Dia okey. Kami pengawas sekolah Tuanku Abdul Rahman tahun 2025 berikrar dan berjanji akan komite terhadap amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Kami juga berjanji sentiasa memantapkan jati diri dan personaliti diri, menjaga sahsia, tingkah laku dan adab sopan sesuai dengan tanggungjawab yang diamanahkan. Seterusnya
Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jauh berbeda antara pelajar Indonesia dan pelajar Malaysia. Bagaimana cara mereka benar-benar sebagai pendidik, sebagai siswa. Mereka benar-benar menghormati apa yang diajarkan oleh guru, menghormati prosedur-prosedur undang-undangan yang berada di sekolah. Kalau di Indonesia, ya tidak sepenuhnya orang tua memasrahkan anaknya kepada lembaga, sehingga siswa itu kebanyakan tawuran. Pertama, saling pukul, berani kepada guru, karena guru tidak diberikan kebebasan untuk mendidik. Misal disanksi, dicubit, itu dilaporkan ke polisi, dilaporkan sama orang tua. Kalau sudah seperti ini, rusaknya pendidikan Indonesia seperti ini, yang salah siapa? Semuanya salah. Sistemnya salah, orang tuanya juga salah. Pertanyaannya, kapan nih belajar Indonesia bisa seperti belajar Malaysia? Pengen banget rasanya melihat anak-anak itu sekolah sama kayak di Malaysia. Masya Allah, luar biasa lah pokoknya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.